Shalom, selamat pagi. Kita boleh bertemu kembali di Amsal 3, acara WTM Amsal 3 ayat 28. Saya bacakan buat kita sekalian. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan yang diminta ada padamu. Bapak sudah berkata itu ada beberapa kata. Saya mengatakan pertama adalah kata jangan engkau berkata pergilah dan kembalilah besok hari. Jadi satu, pergilah, kembalilah besok hari, itu yang penting intinya ya. Yang ketiga adalah besok akan kuberikan kepadamu. Tapi Tuhan mengatakan jangan kita menyuruh dia pergi kalau itu ada padamu. Mengapa firman Tuhan itu datang kepada saya dan saudara? Mengapa begitu penting? Kenapa? Di dalam dikatakan tadi, pergilah dan besok kembali, padahal ada padamu. Tuhan tahu bahwa di hati kita, Tuhan tahu hati kita, bahwa orang itu membutuhkan adalah orang yang susah, orang yang sedang membutuhkan, orang yang sulit. Kalau kita suruh dia besok datang lagi, bagaimana ongkosnya? Bagaimana kalau itu adalah susu anak-anaknya? Ditunggu untuk besok sangat sulit, saudaraku. Ditunggu misalnya itu soal beras, kita suruh dia datang besok padahal itu ada sama kita. Bayangkan betapa kejamnya, betapa mirisnya hatinya. Dan Tuhan tahu, dan belas kasihan Tuhan mengatakan, jangan katakan, pergilah, besok kau datang, aku akan kasih. Kalau mau kasih, itu kata Tuhan. Amin. Firman Tuhan itu datang kepada saya dan Bapak Ibu Saudara adalah sebuah belas kasihan Tuhan. Jangan suruh pergi orang yang datang minta tolong. Amsal Salomo ini menyatakan kepada kita beberapa pertanyaan. Kenapa harus Tuhan suruh seperti itu? Yang pertama adalah karena barang itu ada sama kita. Jadi karena barang itu ada sama kita, uang itu ada, pertolongan itu ada yang bisa kita berikan, Tuhan mengatakan jangan kau tidak tolong dia, tolong. Kenapa? Yang kedua, pertanyaan tentang Amsal Salomo, kenapa Tuhan memerintahkan ini kepada kita? Karena ketika kita memberi kepada seseorang yang minta pertolongan, itu sama dengan memberikan kepada Tuhan. Di dalam Matius 25 ayat 40 dikatakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kau berikan kepada orang-orang yang di sekitarmu yang susah itu adalah sama-sama dengan memberikan kepada aku, kata Tuhan. Matius 6 ayat 20-21. Harta yang kita berikan itu adalah modal kita yang kita kumpulkan dalam kerajaan surga. Itu bicara soal hati, saudara. Soal hati yang memberi, kebiasaan memberi itu berupa lifestyle, kehidupan yang biasa kita latih. Itu bicara soal hati. Hati itu ada dalam kita sebanyak 300 kali disebut. Soal hati. Hati ini betul-betul adalah lentur dan harus kita rawat, kita bentuk. Bapak Ibu Saudara, sekitar 15 tahun, 20 tahun yang silam, saya pulang kerja dari kantor udah sekitar sore hari. Dalam keadaan lelah, saya menikmati perjalanan itu. Saya menemukan seorang ibu sedang menggendong anak kecil duduk di trotoar. Saya berjalan, tapi hati saya melihat anak itu dan ibunya itu, saya tanda tanya. Ada apa? Sudah jelang malam duduk di situ. Lalu saya digerakkan hati saya untuk memutar kembali, saudaraku. Padahal saya ingin pulang ke rumah. Lalu setelah saya mendekat lagi, saya perlahan saya parkirkan mobil saya dan saya katakan, ibu sedang apa di sini? Ini sudah jelang malam. Ibu itu mengatakan, saya sedang menunggu dan mencari suami saya sudah beberapa hari tidak ketemu. Suamimu di mana? Kerja di bangunan, katanya di sekitar Kebayoran Baru ini ada bangunan, dia sedang bekerja di situ, namanya Mama. Oh begitu. Barangkali ini sudah malam, sebaiknya ibu pulang. Ibu tinggal di mana? Di Bogor, oke? Ini ongkos buat ibu pulang ya. Besok kita cari lagi. Oke? Lalu dia pergi pulang. Dan besok harinya, saudara, saya cari lagi keliling mencari Mama di bangunan di situ, dan orang bangunan itu mengatakan, itu tidak ada nama Mama, tapi mengenai ibu yang di sana itu adalah pekerjaannya bohong. Dia udah beberapa kali orang datang mencari itu, dia tidak ada, dia cuma mencari uang. Bapak Saudara yang diberkati Tuhan, saya sedang merawat hati saya. Saya bisa saja marah, saya bisa kesal dan saya mengatakan, saya kapok, saya tidak mau lagi. Tapi enggak, saudara, saya senang. Tuhan terima kasih. Berarti saya tidak terikat dengan uang, tidak terikat dengan kebohongan orang. Berbuat baik adalah kewajiban saya, karena itu hati saya. Saya tidak mau hati saya jadi jahat dan menghakimi dia dan menghujat dia, saudaraku. Itu yang dikatakan lifestyle hati yang dipelihara. Dalam 1 Korintus 14 ayat 25, itu adalah rahasia Tuhan. Tuhan mengetahui hati kita.
Jadi bukan saya sedang berkata-kata saya baik, saya hebat, bukan saudaraku. Ini adalah sebuah kesaksian tentang praktik firman Bapak Ibu Saudara. Alkitab ini berisi kesaksian daripada rasul-rasul dan nabi-nabi itu, dan mereka tulis di sini bukan tapi untuk membuktikan firman Tuhan itu ada, firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu dilaksanakan dan terbukti. Itu peristiwa 20 tahun, 15 tahun silam. Tapi kemarin saudara, sebulan ini, 2 bulan ini saya lagi mengalami pergumulan yang berat. Ada kewajiban gereja yang harus kita selesaikan, saudaraku. Jadi saya menjual mobil saya, lalu kita selesai. Dan saya rasanya lega sekali. Dalam perjalanan menuju suatu tempat, saya bersama Yotam, teman saya dari Papua, itu pengen istirahat. Lalu saya lihat di belakang Istana Negara itu, di dekat jalan Juanda itu ada KFC. Jadi kami makan dulu di sana santai sambil minum Coca-Cola, dingin saudara. Ingin rasanya istirahat sebentar. Lalu saya pesan makanan, lalu kita duduk di teras yang luar. Di sana bisa mandang-mandang, kebetulan hujan, suasana enak sekali. Tapi ketika saya makan saudara, itu 2 hari yang lalu, ketika saya makan, di depan saya itu saya lihat ada seorang ibu dengan bayinya, dengan anaknya yang belajar jalan. Saya menikmati makan ini, saya ingin kalau pria itu disebut tuh nothing box. Dia ingin dengan suasana tenang lah seperti itu, tidak ingin diganggu sebenarnya. Tapi ibu itu menyita perhatian saya dan bukan mengganggu, tapi menyita perhatian saya dan menggetarkan hati saya. Saya makan ini, tapi dia menunggu belas kasihan. Saya bilang di hati saya akan berikan 5.000, 10.000, 20.000 itu biasa. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ, saudara. Ketika kita melatih hati kita akan dilatih setiap saat. Dan setelah saya makan, walaupun saya tidak terlalu menikmati lagi, saya bilang, Bu, Ibu sudah makan? Mau saya belikan buat Ibu? Saya bayangkan kalau saya kasih uang itu buat Ibu, tapi saya ingin memberi kepada anaknya, biar dia makan apa yang saya makan itu. Karena ketika saya makan itu, saya buang kulitnya. Saya buang kulitnya karena saya takut kolesterol, saudara. Tapi membuang itu pun saya nggak tega. Dia butuh makan, saya lagi makan, dan saya buang sebagiannya. Dan supaya hati saya tidak salah, saya bilang, Ibu mau saya belikannya. Saya suruh Yotam, saya kumpulin uang saya, tinggal recehan sebenarnya. Lalu Yotam membeli dan dibungkus. Bapak saudara berkati Tuhan, itu adalah merawat hati. Itu hati yang dibutuhkan Tuhan. Bukan aku baik atau aku hebat, bukan saudaraku. 25 ayat 40 dikatakan, sesungguhnya apa yang kau berikan kepada salah seorang dari mereka itu, sama dengan memberikan kepadaku. Whatever you did for one of my brothers of mine, you did for me. Kau lakukan itu untuk aku, kata Tuhan. Bapak saudara berkati Tuhan, ini adalah saat kita diterpa pandemi yang begitu hebat. Kita tidak tahu sampai kapan. Tapi satu hal pesan Tuhan hari ini kepada kita, WA, cari. Kalau ini kan orang datang ke rumah kita tolak. Yang lebih hebat lagi adalah kita mencari mereka, menghubungi mereka, tanyakan mereka perlu apa. Apa yang ada pada kita berikan. Amin. Bapak saudara berkati Tuhan, minggu lalu saya mendapat WA dari seorang ibu. Ibu itu orang yang saya hormati dan orang yang berada cukup kaya. Dan dia mengatakan, Pak Tambunan butuh apa? Tolong nomor rekening, saya mau transfer Bapak. Saya jujur, saya senang diperhatikan, saya senang menerima berkat, saya butuh berkat. Tapi di hati saya tiba-tiba mengatakan, Tuhan, janganlah karena uang ini. Dan aku bilang kepada ibu itu, minta maaf 1000 kali maaf. Bila ibu berkenan, berikanlah kepada rekening gereja. Kenapa saudara? Saya mau memelihara hati saya, supaya apa yang saya kerjakan itu bukan sekedar kaleng-kaleng yang mencari uang. Dan kalau saya menyaksikan ini kepada saudara, saya hanya mengatakan firman itu nyata, saudaraku. Tuhan melihat hati kita dan Tuhan kelak akan mencari hati-hati orang yang lentur kepada firman Tuhan. Bapak saudara yang berkati Tuhan, firman Tuhan ini benar-benar hebat, saudara. Sekitar seminggu lalu saya dapat WA dari seseorang yang papanya sakit COVID. Ya, saya kasih nasihat karena saya pernah mengalami COVID. Dan saya tanya, bagaimana oksigennya, bagaimana saturasi oksigennya, bagaimana dia bernafas, bagaimana dan lain-lain vitamin saya kasih tahu. Dia kasih tahu bahwa bapaknya sudah angka 8, saturasi oksigennya tinggal 84. Oke, bawa ke rumah sakit penuh. Oke, cari oksigen. Dia cari nggak ketemu, saudara. Hati saya mengatakan, boleh nggak kita ketemu di mana? Karena jauh rumahnya di daerah Bogor sana jauh.
Nggak bisa karena mereka satu keluarga kena COVID. Lalu saya putuskan untuk mengantarkan tabung oksigen ke daerah sana. Saudara tahu, saya masuk tol buru-buru dan saya tidak tahu bahwa kartu tol saya habis. Dan ketika saya mau bayar di daerah Cilengsi, saya nggak bisa keluar tol. Di belakang banyak mobil menunggu. Tuhan, kenapa ini terjadi? Sebelah saya ada Papua, Eotam. Eotam, kamu ada duit? Nggak ada. Oh Tuhan, kok bisa begini? Saya bilang, Eotam, minta maaf, kamu tolong. Itu orang di belakang kasih, nggak apa-apa Bung, nggak apa-apa. Nggak usah dibayar. Perkara kecil ini menguji hati saya supaya saya tidak mendumel, supaya saya tidak mengeluh. Jangan mengeluh apabila saudara melakukan sesuatu menurut Alkitab. Tuhan pasti tolong. Saudara tahu beberapa hari kemudian saya katakan tadi, saya duduk di KFC itu, persoalan saya diselesaikan Tuhan dengan ajaib. Saya Tuhan berikan, ada orang memberikan pertolongan yang dahsyat buat saya dan saya bisa membereskan apa yang jadi pergumulan saya tentang gereja Tuhan. Jadi kalkulator dunia menghitung berapa tol, berapa oksigen, berapa rugi saudara, enggak. Kalkulator itu boleh kita pakai, rasionalnya boleh kita pakai. Tapi ketika kita berhadapan dengan kasih Tuhan, tidak ada. Semuanya adalah anugerah, saudaraku. Coba perhatikan siapa yang membutuhkan di tengah-tengah hari-hari yang kejam ini, di tengah-tengah hari yang sulit ini. Banyak orang di sekitar kita. Saya berdoa kepada Bapak Saudara, Tuhan gerakkan hati saudara untuk memberi pertolongan. WA, telepon, antarkan beras. Beberapa hari yang lalu juga saya menerima dan saya membagikan berkat-berkat kepada banyak orang. Terpujilah Tuhan, bukan apa-apa saudara. Itu adalah belas kasihan yang Tuhan sudah buktikan dengan memberi nyawanya mati di kayu salib. Dia datang dari surga ke bumi ini. Kita harus turun tangan. Kita harus melaksanakan firman Tuhan ini. Ini firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Itu bukan perbuatan bodoh. Tapi ketika kita melakukan itu adalah sebuah hal yang baik yang dipandangan Tuhan untuk memberikan kita berkat. Tidak ada lagi alasan Tuhan menunda berkatnya atas kita, anak-anak cucu kita. Sekitar tahun 79 saya masuk STAN, Sekolah Tinggi Akuntan Negara. Lalu saya tahun 80 keluar DO dari sana. Lalu saya masuk lagi pegawai negeri tahun 81, 82. Kuliah tahun 82 saya kuliah juga. Semuanya karena pertolongan ada dalam tulang saya, Bapak udah saya memberikan saya berkat. Dan hari-hari ini saya perhatikan orang yang pernah menolong saya itu diberkati Tuhan melimpah. Anak-anaknya diberkati Tuhan. Dan kalau saya mengatakan ini kepada Bapak Saudara, kalau saya melakukan ini adalah buah-buah daripada mereka yang telah menolong saya zaman dahulu. Tuhan memberkati mereka, Tuhan melindungi mereka, Tuhan mengangkat mereka tinggi. Dan Tuhan mengatakan itu harta yang diberikan itu adalah harta yang mereka simpan kelak di surga. Amin Bapak Saudara. Saudara diberkati Tuhan. Di Amsal 2, Amsal 3:28 dikatakan jangan menolak siapa yang meminta tolong kepada Tuhan. Tentu saudara berdoa supaya pantas ditolong. Saudara memiliki atau tidak, kira-kira dia bohong atau tidak, saudara bergumul juga untuk hal ini. Tapi dikatakan Tuhan jangan menolak mereka, bahkan lebih daripada itu. Keluar cari. Barangkali ada orang karena mereka belum tentu berani datang kepada kita. Kesulitan, mereka malu, mereka merasa nggak layak, sehingga mereka menghindari. Pesan Tuhan pagi hari ini luar biasa. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaanmu, tetaplah bergantung sama firman Tuhan ini. Satu hal yang saya tangkap, pertama adalah itu adalah belas kasihan Tuhan. Amsal 2:28 ini berbicara tentang belas kasihan Tuhan. Lalu kemudian kita memelihara hati itu biar menjadi sebuah lifestyle hidup kita, gaya hidup kita. Karena firman Tuhan itu berlaku sampai selama-lamanya, bukan Senin Kamis, tapi selama-lamanya. Dan apabila engkau melakukan itu, Tuhan itu menganggapnya sebagai harta yang tersimpan di surga. Itu bekal kita menuju hari di mana Tuhan datang kali yang kedua. Yang terakhir adalah jangan lupa terus berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara bantu like, subscribe, and share. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi Allah yang kekal, yang telah mengajari kami setiap hari dengan kitab Amsal. Engkau singkapkan sesuatu menjadi berkat. Mari Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, aku mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memohon ampun kepada Tuhan. Berusahalah memberi yang terbaik
buat siapa yang sekiranya membutuhkan pertolongan daripada kita. Percayalah Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai, membekali, memberkati, beratus bahkan melimpah-limpah. Tuhan memberkati apa yang kita pernah berikan. Segala pujian hormatannya bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur, dan biarlah firman-Mu berbuah-buah lebat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berucapkan syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.